Halo, salam semua warga GBI Kota Daud. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kak Erni, selamat pagi. Selamat pagi Kak Pesta. Ya, Kak Erni, selamat pagi. Belum hidup di videonya Kak Erni. Iya pagi. Baik, selamat pagi semua warga GBI Kota Daud dimanapun berada. Saya percaya bahwa sepanjang malam yang telah kita lalui, kita ada di dalam penyertaan Tuhan, dan pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita bersekutu bersama dengan Tuhan di dalam penyembahan, pengagungan kepada Dia Raja di atas segala raja, dan juga kita akan merenungkan nanti firman Tuhan yang akan dibawakan nanti oleh Bapak Wakil Gembala, ya Bapak Pendeta Roni Tegalu, dan juga yang Dua Syafat pada pagi hari ini nanti Bapak Sihaan, ya. Jadi ya sekarang sudah jam 5:02. Ya, selamat pagi Inang Rio, selamat pagi Pak Roni. Baik, kita akan memulai ya untuk menyembah Tuhan. Sembari kita juga menunggu teman-teman kita yang lain. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu, mengucap syukur kepadamu buat anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan di tengah-tengah kami, umat-Mu. Sepanjang malam yang telah kami lalui ya Tuhan, banyak hal yang Tuhan Engkau perbuat, bahkan nafas hidup sepanjang malam hari ini Engkau berikan secara cuma-cuma. Sebagai bukti rasa syukur kami kepadamu sebelum kami memulai kegiatan kami mau bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Dan biarlah Tuhan pujian pengagungan kami kepadamu, bahkan renungan kami pada pagi hari ini juga Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang mengurapi kami. Terima kasih. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih kuasa Roh, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tengah
mulai dari awal. Haleluya Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita sembah Dia, haleluya. Oh, mujizat terjadi dalam hidup kami Tuhan. Mujizat terjadi dalam keluarga kami. Karena kami memiliki Yesus yang luar biasa. Allah yang luar biasa. Ajaib Tuhan. Ajaib Yesus. Engkau tempat pertemuan kami. Oh, terima kasih. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Ajaib Tuhan. Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus Engkau memimpin kami, Roh Kudus sepanjang hari ini. Roh Kudus penuhi kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Yesus Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa amat. Haleluya Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan
rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, oh, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mujizat Yesus terjadi, umatnya dipulihkan, umatnya disembuhkan. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, oh Yesus. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Roni untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Haleluya. Tolong hidupin mic-nya, Pak. Belum hidup mic-nya, Pak Roni. Pak Roni, hidupin mic-nya. Mic-nya belum hidup, Pak. Om Roni mic-nya belum nyala, Om. Salam Pak Gem. Ya, halo. Salam. Salam. Halo. Salam. Sudah Pak Gem? Oke, Pak. Udah. Oke. Ya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan di hari yang baru, di hari yang diberkati ini, di harinya Tuhan ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan sudah membangunkan kami semua dalam keadaan yang baik, kami semua dalam keadaan yang sehat. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, inilah bukti kebaikanmu yang nyata bagi setiap kami Tuhan, warga jemaatmu, Gereja GBI Kota Daud Asera. Kami boleh melihat penyertaan-Mu, kami boleh melihat perlindungan-Mu Tuhan bagi kami semua. Kami mengucap syukur kepadamu, bahkan buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama Tuhan mengikuti doa lewat Zoom ini Tuhan. Seberapapun kami yang mengikutinya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Biarlah lewat setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu,
Tuhanlah yang benar-benar disenangkan pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini kami rindu Tuhan berfirman kepada kami, sebab hanya firman-Mu lah Tuhan yang menjadi segalanya bagi kami. Berfirmanlah Engkau kepada kami, Roh Kudus-Mu terus bekerja mengurapi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Shalom. Salam. Haleluya, hambanya Herni, Pak Andre, hambanya Bapak Adam, ya Inang Mario, haleluya, ya Ibu Oma Eli, shalom. Ya, puji Tuhan ya. Oke, kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-20. 1 Samuel pasal yang ke-20. 1 Samuel pasal yang ke-20, demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua. Haleluya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Sekali lagi ya, saya akan bacakan bagi setiap kita, demikian firman Tuhan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Bagian yang terakhir akan saya ulang lagi sekali lagi, aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, puji Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan membagikan kepada kita bagaimana ketika Hana bergumul untuk mendapatkan seorang anak yang bernama Samuel. Di sini dikatakan setahun kemudian Tuhan memberikan seorang anak kepada Hana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang doa tidak seperti ketika kita memakan cabai. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Doa itu nggak selalu dijawab oleh Tuhan. Enggak selalu setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari dijawab oleh Tuhan. Artinya apa? Ketika kita mau doa kita dikabulkan oleh Tuhan, kita harus siap menunggu waktunya Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang begini, waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ketika kita mau meminta supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, kita membutuhkan waktu. Nah, berbicara waktu juga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu juga nggak selalu harus dijawab oleh Tuhan. Artinya apa? Ketika kita sudah menunggu waktunya kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu juga nggak menjadi jaminan Tuhan selalu menjawab doa kita. Nah, ini yang saya mau bagikan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika Hana meminta kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan doanya. Itu dibuktikan ketika apa? Dia melahirkan seorang anak yang bernama Samuel. Nah, ini yang saya mau bagikan kepada kita, bagaimana supaya kita meminta dan doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-10 di sini dikatakan, dan dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Nah, artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ketika kita meminta kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita menyelidiki hati kita. Apakah kita benar-benar membutuhkan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga apa? Ketika kita mau datang seperti Hana, artinya apa? Kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ketika kita mau datang meminta kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus benar-benar dengan hati yang
pedih, kata firman Tuhan, dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ketika kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang pedih, seperti apa yang Hana lakukan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya ketika sudah waktunya Tuhan, kita akan melihat jawaban itu yang dari Tuhan. Nah, itulah gunanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Pak Gembala melakukan program doa ini. Supaya apa? Kita bersama-sama bergumul, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika si A, si B, si C, kita saling mendoakan, di situ kita akan melihat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan melihat hati-hati kita. Ya jujur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin nggak semua kita bisa. Seperti saya mungkin susah menangis, susah berpedih hati di hadapan Tuhan, tetapi kadang-kadang harus kita akui ada orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memiliki hati yang seperti Hana ini. Nggak usah harus bergumul, punya persoalan, punya masalah besar. Kadang-kadang jujur, ketika satu nada aja, satu lagu, apalagi dinaikkan, Tuhan itu bisa bekerja lewat puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Lewat puji-pujian itu Roh Kudus bekerja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga apa? Ketika Roh Kudus bekerja menggerakkan, menjamah hati-hati kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, disitulah timbul hati yang hancur di hadapan Tuhan. Sebab apa? Berbicara hati yang hancur di hadapan Tuhan itu pun nggak bisa kita buat-buat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, itu poin yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan, kita harus meminta dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan lagi di ayat yang ke-12. Di sini saya bacakan bagi kita semua, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua, poin yang terakhir yang saya mau bagikan kepada kita, bagaimana Tuhan menjawab permintaan Hana, atau Tuhan menjawab doa Hana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus terus-menerus meminta kepada Tuhan. Nah, berbicara terus-menerus ini bukan sama dengan apa? Bertele-tele. Artinya apa? Kembali seperti tadi saya katakan, butuh waktu untuk kita menerima jawaban yang daripada Tuhan. Nah, untuk itulah sekali lagi saya katakan kepada kita, inilah gunanya supaya kita setiap hari mendisiplinkan diri kita untuk berdoa. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Supaya kita terus-menerus datang kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini seperti apa? Seperti yang Hana lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana poin yang pertama, dia mau datang dengan hati yang pedih, dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Poin yang kedua di sini dikatakan, bagaimana ketika Hana mau terus-menerus datang meminta kepada Tuhan. Saya yakin ketika sudah waktunya Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Itulah gunanya saya menghimbau kepada kita, kita harus terus bertekun mengikuti doa pagi ini. Inilah bukti, ya, kita harus terus-menerus meminta kepada Tuhan. Mungkin di hari yang pertama, di hari yang kedua, di hari yang ketiga, di hari yang keempat, sampai hari yang keberapa, bahkan sampai minggu, bulan yang keberapa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kalau kita mau terus-menerus, artinya apa? Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan kita meminta kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan akan menjadi jawaban bagi setiap kita. Kuncinya yang pertama, kita harus mau datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus mau terus-menerus meminta kepada Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat, yang sederhana ini boleh menjadi berkat buat kita semua.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Roni yang telah menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelum kita doa sapa, kita doakan dulu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Roni. Bapak, kiranya firman-Mu Tuhan, Engkau meteraikan Tuhan di dalam hati setiap kami yang mendengarkan. Bukan hanya untuk datang kami mendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu di dalam pelayanannya, dalam keluarganya, di dalam segala pekerjaannya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kalau sebentar Tuhan kami akan menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mendengarkan setiap doa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap bersapa di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Baik, pada saat ini kita akan menaikkan syafaat kita. Namun sebelumnya kita akan naikkan nyanyian kita, satu pujian. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Refnya saja. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, oh, mujizat terjadi sekarang ini. Baik, saya persilakan kepada Amang Siaan untuk membawa kita dalam doa syafaat. Haleluya. Maaf, Agam, doa untuk apa? Saya nggak dengar. Ya, Amang Siaan bawa syafaat untuk mendoakan jemaat. Ya, jemaat yang dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Dan juga ya malam hari tadi ada jemaat kita yang dalam keadaan sakit ya. Namanya Inang Grace Marbun ya. Boru Pasaribu ya, dalam sakit sekarang lagi dirawat di rumah sakit Habib ya. Jadi kita bawa kepada Tuhan dan juga kita berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang sakit yang lain yang mungkin kita nggak sebutkan satu persatu, dan juga sekaligus ya kita bawa nanti Indonesia dalam tangan Tuhan dalam pemulihan ekonomi dan juga pandemi ini Pak. Ya, jadi itu saja, nanti saya yang mengakhiri nanti ya. Baik, silakan Pak Siang ya untuk berdoa. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan hanya bagi nama-Mu, Allah semesta langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada Tuhan, bersekutu Tuhan dengan jemaat yang lain Tuhan, memuji dan menyembah-Mu, itu hanya karena kasih dan kemurahan-Mu saja ya Bapa.
Dan pada saat ini Tuhan, pagi hari ini kami berdoa Tuhan, untuk seluruh jemaat GBI Kota Daud, dimanapun mereka berada Bapa, apapun yang mereka lakukan Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala kasih karunia-Mu Tuhan, biarlah segala penyertaan-Mu senantiasa bagi mereka Tuhan. Engkau yang memberikan mereka damai sejahtera dan sukacita. Engkau yang memberikan mereka kekuatan, pertolongan daripadamu Tuhan. Engkau yang memberkati mereka ya Bapa. Tuhan, apapun yang akan mereka kerjakan hari ini Tuhan, biarlah Kau buat mereka beruntung Tuhan, agar Kau meluputkan mereka dari segala mara bahaya, dari segala ketidakberuntungan Tuhan, dari segala hal-hal yang tidak Kau kehendaki Tuhan. Biarlah Engkau sertai mereka di dalam segala kasih dan karunia-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan Tuhan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar mereka Tuhan boleh bertumbuh menjadi anak yang senantiasa percaya kepadamu, anak yang senantiasa memuji menyembah-Mu dan setia di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga Tuhan untuk jemaat kami ya Bapak. Kalau pada kemarin sore Tuhan kami boleh mendengar Tuhan, dia mengalami sakit penyakit Tuhan, kami tidak tahu apa yang dia rasakan, apa yang kami Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan apapun ya Bapak. Dan pada saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa untuk anak-Mu ini Tuhan, Grace Bunda Bapa, agar kita menjamah dia Tuhan dan memberikan kesembuhan bagi dia. Apapun yang mengganggu dia, apapun Tuhan yang dia rasakan Tuhan, kami percaya Tuhan dengan darah, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, dia telah disembuhkan oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami mencintai Indonesia ini Tuhan, dan kami percaya Bapa di bangsa ini Tuhan, lalu banyak anak-anak-Mu Tuhan, yang mereka merindukan-Mu Tuhan, yang mereka perlu diselamatkan oleh padamu ya Bapa. Dan untuk itu Tuhan kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala apa yang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan, ini adalah sesuatu yang terbaik bagi kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki iman percaya hanya kepada-Mu saja Bapa. Apapun yang mencoba mengganggu Tuhan, apapun yang mencoba merongrong Tuhan, apapun yang coba mempengaruhi pikiran kami Tuhan, kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja penuh bagi bangsa ini, menguasai bangsa ini, menguasai pemimpin-pemimpin kami ya Bapak, agar segala keputusan apa yang diambil pemimpin-pemimpin kami Tuhan, itu yang terbaik bagi anak-anak-Mu di bangsa ini Tuhan. Dan kami juga serahkan Tuhan, TNI Polri Tuhan, untuk mereka menjaga keamanan ketertiban bangsa ini Tuhan, agar mereka senantiasa Tuhan melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Dan juga kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu di seluruh bangsa ini Tuhan, apa yang mereka lakukan saat ini, Engkau memberkati mereka, agar mereka Tuhan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu, menyatakan kebenaran firman-Mu bagi bangsa ini Tuhan, agar kiranya banyak Tuhan bangsa jiwa-jiwa di bangsa ini boleh menerima keselamatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kami juga berdoa pada kesempatan ini Tuhan, untuk usaha jemaat-Mu Tuhan, biarlah Engkau Allah yang memberkati, walau Tuhan jemaat ini berhasil dan beruntung ya Tuhan, dimanapun mereka berada sepanjang hari ini, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa, setiap Tuhan hambatan-hambatan di dalam perjalanan kami yang membuat kami tidak maksimal dalam menerima segala anugerah dan berkat-Mu, kami tolak, kami ikat kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mendengar dan kami melihat dan kami menyaksikan betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Bapa penjualan rumah dari Tuhan anak-Mu Bapak Ibu Sita Butar Tuhan, baik yang ada di Pondok Umum maupun di Harapan Elok ya Tuhan. Bapak Engkau Allah yang Bapak mewujudkan Tuhan apa yang Tuhan kerinduan mereka untuk menjual rumah ini ya Tuhan. Bapa Engkau Allah yang memberkati, datangkan orang-orang yang membeli sesuai dengan harapan mereka Tuhan di dalam Tuhan negosiasi harga ya Bapak di surga. Kami percaya tangan Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Begitu juga pekerjaan Pak Sita Butar Tuhan, jauhkan dari segala kecelakaan, jauhkan Tuhan dari segala kerugian. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang memberkati proyek ini ya Tuhan. Begitu juga Tuhan anak-Mu, Bapak Adam Tuhan dalam penjualan kafling tanah yang ada di Pekanbaru ya Tuhan. Bahkan segala problem-problem pergumulan yang mereka sedang hadapi Tuhan. Bapak kami terlalu yakin dan percaya Engkau Allah yang menolong
hamba-Mu Bapak Adam ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau datangkan Tuhan para pelanggan Tuhan untuk membeli kaveling ini sesuai dengan harapan mereka di dalam harga-harga dan juga hal yang lain yang bertalian Tuhan dengan tanah dan rumah ini ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau membela anak-Mu ini Tuhan dalam segala pergumulan yang sedang dihadapi ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati segala usaha dan pekerjaannya Tuhan. Begitu juga Tuhan semua kami yang hadir di dalam, oh Tuhan, oh Bapa, Zoom ini ya Bapa di surga, berkati kami semuanya. Baik Kak Pesta Tuhan, Kak Herni, serta adik-adiknya yang ada di gereja, dan juga Inang Rio. Oh Tuhan, kami serahkan keluarga ini dalam tangan-Mu, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, suaminya diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Oma ya Tuhan, dalam Tuhan menjalani, oh Tuhan, kehidupan Tuhan di dalam, oh hari-hari yang akan dia lalui Tuhan. Tutup bungkus dia dengan darah-Mu. Begitu juga hamba-Mu Pak Andre, dan juga Bapa di surga, anak-Mu Pak Sihaan, dan juga Tuhan, oh Tuhan, keluarga Bapak Ibu Marbut, dalam pergumulan mereka Tuhan untuk, oh Tuhan, merindukan memiliki seorang anak putra, oh Tuhan, di dalam keluarga mereka. Kami yakin dan percaya Engkau sanggup melakukan mujizat di tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Dan kami menantikan Tuhan untuk melakukan perkara yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih pada kesempatan ini Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, bagi-Mu segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudahi pada ini. Mari saudaraku kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai, mengawali keluar masukmu mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita saleh-saleh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang diberkati katakan amin, amin, haleluya. Baik, selamat pagi semuanya yang kami ucapkan kepada kita semua. Haleluya. Selamat pagi, jadilah pemenang, Tuhan memberkati. Haleluya. Baik, kita akan foto bersama. Sebentar ya, kita foto bersama. Boleh senyum dan angkat tangannya. Iya, haleluya. Sekali lagi ya. Oh, sebentar. Sebentar. Sebentar ya. Boleh sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, Tuhan berkati. Salam. Haleluya. Iya. Oke, saya matiin ya. Salam. Iya.